Coba deh bayangin sebuah operasi. Kita sebut aja perampokan digital tingkat tinggi. Misinya apa? Mindahin seluruh platform online yang super kompleks dari katakanlah rumah digitalnya di Google ke rumah baru di Amazon. Dan bagian gilanya, semua ini harus terjadi tanpa ada satupun dari ribuan pengguna aktif yang sadar. Jadi ini bukan cuma soal copy-paste data loh. Ini benar-benar sebuah aksi perampokan digital yang perencanaannya mateng banget. Oke, pertanyaannya jadi begini. Gimana caranya Anda mindahin sebuah layanan online yang hidup, yang terus-menerus dipakai ribuan orang saat itu juga, dari satu alam semesta digital ke alam semesta lain, dan harus kelar dalam waktu kurang dari 1 jam? Ini bukan sekedar mindahin file, ini tuh ibaratnya mindahin pondasi gedung pencakar langit, sementara orang-orang masih pada kerja di dalamnya. Gila kan? Nah, inilah tantangan utama di balik kisah ini. Oke, pertama-tama kita harus paham dulu kenapa sih operasi berisiko tinggi ini sampai harus dilakuin. Misinya sebetulnya simple tapi penting banget. Memodernisasi infrastruktur platform HubOn, mengubahnya dari sistem yang jujur aja udah ketinggalan zaman, jadi sesuatu yang jauh lebih canggih, lebih efisien. Nah, di sini nih kita bisa lihat perbedaannya kayak langit dan bumi. Di sebelah kiri itu sistem lamanya. Aduh, ini PR banget. Semuanya serba manual. Butuh orang buat klik ini itu, konfigurasinya acak adulan, jadi gampang rusak. Dan yang paling parah, soal duit. Biayanya itu kayak keran bocor, bengkak terus tapi nggak ketahuan di mana salahnya. Nah, di kanan itu tujuan akhirnya. Otomatisasi total, kontrolnya terpusat, dan biayanya bisa ditebak, jadi nggak ada lagi tagihan kaget. Ini benar-benar transformasi dari, ibaratnya, gudang tua berantakan, jadi berangkas super canggih yang efisien. Setiap aksi perampokan yang hebat itu butuh rencana yang jenius kan? Nah, sekarang kita intip gimana tim ini nyusun sebuah cetak biru atau blueprint yang nggak cuma sempurna, tapi juga bisa benerin dirinya sendiri kalau ada yang salah. Keren banget. Jadi, ini dia nih senjata rahasianya. Konsep bernama GitOps. Anggap aja ini kayak cetak biru arsitektur yang super canggih buat sebuah bangunan. Sistem secara terus-menerus akan ngecek kondisinya sekarang, lalu ngebandingin sama cetak biru utamanya. Kalau ada satu aja bata yang retak, atau mungkin ada teknisi yang nggak sengaja salah ketik satu baris kode, sistem bakal otomatis tahu dan langsung benerin sendiri biar balik lagi sempurna. Tanpa perlu campur tangan manusia. Ini cara jitu buat ngilangin risiko human error. Dan tentu saja di balik setiap operasi hebat pasti ada otaknya. Misi ini dipimpin sama tim kecil yang isinya jagoan semua. Nah, arsitek utamanya atau dalangnya adalah seorang lead DevOps engineer Muhammad Herwindra Berlian. Anggap aja dia ini kayak kepala perencana sekaligus komandan lapangan dalam satu orang. Dialah yang ngerancang, ngamanin, dan akhirnya ngeksekusi seluruh proses migrasi rumit ini dari A sampai Z. Sebelum hari H, rencana itu harus diuji coba sampai benar-benar matang. Dan hasilnya sempurna. 14 dari 14 komponen inti sistem ngasih laporan sehat. Ini bukti kalau cetak biru yang mereka bikin itu bekerja dengan sangat baik, baik di lingkungan percobaan maupun di lingkungan aslinya, jauh sebelum operasi besar dimulai. Ibaratnya semua lampu udah hijau. Rencana mereka solid banget. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya cerita. Eksekusi migrasi di hari H, sebuah operasi yang berjalan dengan presisi setingkat jarum jam dan pastinya penuh ketegangan. Oke, ini dia nih bagian paling serunya, kita bedah menit per menit kayak di film thriller. Jam 15.01, sistem resmi ditutup buat umum. 8 menit kemudian, 15.09, data paling penting udah di backup, aman. Lanjut, jam 15.53, migrasi intinya beres. Kelihatan nih semua lancar kan? Eits, tunggu dulu. Cuma 4 menit setelah itu, alarm berbunyi. Ada anomali, ada masalah yang nggak terduga. Nah, disinilah kerennya perencanaan mereka diuji. Nggak panik, mereka bisa beresin masalah kritis ini cuma dalam 25 menit. Akhirnya, jam 16.41, misi dinyatakan sukses total. Jadi, total waktu yang dibutuhin buat mindahin intinya itu berapa lama? Cuma 52 menit. Jauh banget di bawah target 1 jam yang mereka pasang. Ini nunjukin kecepatan dan kontrol yang benar-benar luar biasa. Dan ini dia nih, mungkin pelajaran paling penting dari semua ini. Kutipan ini bilang semuanya. Pemulihan dari insiden dalam 25 menit itu membuktikan kesiapan buku panduan mereka, bukan cuma soal kecepatannya. Jadi kesuksesan sejati mereka itu bukan tentang seberapa cepat mereka pindah, tapi seberapa siap mereka waktu ketemu masalah yang nggak diduga. Ini tuh kayak pemadam kebakaran yang hebat, bukan karena dia cepat sampai lokasi, tapi karena dia tahu persis apa yang harus dilakuin pas udah di tengah api.
Jadi, migrasi ini bukan sekedar pindah rumah, bukan. Ini adalah sebuah lompatan besar dalam kemampuan operasional mereka. Yuk, kita lihat seberapa jauh lompatannya. Grafik ini nunjukin transformasinya secara visual. Keren banget kan? Area abu-abu yang kecil di tengah itu kemampuan tim sebelum migrasi. Masih level pemula lah. Nah, area biru yang jauh lebih besar itu hasilnya. Lihat peningkatannya. Di area automation misalnya, mereka berubah dari kerjaan manual yang lambat jadi sistem yang jalan sendiri. Di cost visibility, dari yang tadinya nggak jelas biayanya kemana, jadi terkontrol penuh. Mereka benar-benar berevolusi dari pemula jadi ahli. Kalau kita ubah gambar tadi jadi angka, dampaknya jadi lebih kerasa. Skor kematangan operasional mereka itu loncat dari 2.0 jadi 3.8 dari skala 5. Itu artinya ada lompatan sebesar 90%, sebuah transformasi yang luar biasa dalam waktu yang sangat singkat. Dan sekarang, bagian terbaik dari setiap perampokan yang sukses, hasilnya, bayarannya. Yuk, kita bongkar imbalan finansial dan stabilitas yang luar biasa dari operasi ini. Siap-siap kaget ya sama angka ini, 92,93%. Coba bayangin deh, tagihan bulanan Anda buat sesuatu, apa aja. Terus tiba-tiba tagihan itu dipotong hampir 93%. Gila kan? Itulah yang terjadi sama biaya operasional platform lama mereka. Biayanya tuh kayak nguap gitu aja. Efisiensinya masif banget. Biar persentase tadi lebih kebayang, lihat ini deh. Biaya bulanan yang nyisa di sistem lama yang udah ditinggalin itu cuma sekitar $29. Angka sekecil ini adalah bukti mutlak kalau semua beban kerja udah berhasil pindah total. Nggak ada lagi pemborosan sama sekali. Dan bukan cuma lebih murah loh, tapi juga jauh lebih stabil. Skor stabilitas biaya yang rendah ini, 0,144, itu bukti kalau tagihan bulanan mereka sekarang super akurat dan bisa ditebak. Nggak ada lagi tuh kejutan di akhir bulan. Ini ibaratnya punya dashboard keuangan super pintar yang ngasih kendali penuh atas pengeluaran. Kemenangan besar buat bisnis manapun. Nah, dari semua ini, ada satu pertanyaan besar yang seru buat kita pikirin. Kalau satu kali upgrade sistem aja yang direncanain dengan matang bisa ngasih dampak sedahsyat ini, coba bayangin deh, potensi tersembunyi apa lagi yang sebenarnya nunggu buat kita buka di dalam alat-alat digital yang kita pakai setiap hari.